Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita ya, akan bahas tentang KPK yang panen operasi tangkap tangan di akhir tahun ini. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menutup tahun 2025 dengan rentetan operasi tangkap tangan. Dalam 1 bulan terakhir, Ya, KPK banyak orang yang melakukan OTT tertangkap yang tuh menyasar ya. pejabat daerah, penegak hukum hingga kepala daerah aktif. Sama-sama kita Berbagai lihat siapa bidang saja tuh yang ya terkena OTT. terkena Dalam catatan dampaknya. KPK sepanjang bulan Desember 2025, setidaknya ada 4 operasi tangkap tangan besar. Dimulai dari tanggal 11 Desember Oh ya, 2025 dengan OTT di Lampung Tengah. Kemudian berlanjut dalam kurun waktu kurang dari 6 hari di tanggal ya 17 hingga dalam waktu 18 seminggu Desember tuh ya. 2025 ada 3 OTT sekaligus. KPK melakukan 3 OTT masing-masing, yang pertama di Banten, kemudian di Kalimantan Selatan, dan yang terakhir adalah di Kabupaten Bekasi. Dalam waktu singkat, Banyak belasan daerah tersangka terkena tuh ya. ditetapkan, mulai dari bupati aktif, jaksa, hingga pihak swasta. Dan selengkapnya seputar kasus akan kami ulas satu persatu pada slide selanjutnya. Kita mulai pemirsa dari OTT di Lampung Tengah. OTT dilakukan pada tanggal 10 hingga 11 Desember 2025. Kasus ini berawal dari informasi masyarakat yang diterima KPK terkait dugaan Tuh ya. penerimaan suap dan gratifikasi di Ada lingkungan laporan dari Pemkab masyarakat Lampung tuh ya. Tengah. Sejak tanggal 8 Desember, KPK ini sudah mulai melakukan pemeriksaan awal terhadap sejumlah tersangka, dan total ada 5 tersangka yang ditetapkan. Yang pertama adalah Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya. Kemudian juga tersangka lainnya adalah anggota DPRD Lampung Tengah Riki Hendra Saputra atau RHS, adik dari Ardhito Ranu Hari Prasetyo RNP, PLT Kepala Badan Pendapatan Daerah Lampung Tengah Anton Wibowo ANW. Mereka berempat berperan sebagai penerima suap. Diduga mengatur pemenang proyek pengadaan barang dan jasa di sejumlah SKPD dengan imbalan fee hingga 5,75 miliar rupiah. Sementara tersangka terakhir yaitu Direktur PT LKK Mandiri Muhammad itu atau MLS merupakan pemberi suap dalam kasus ini. KPK tentu menyita Untuk sejumlah barang melancarkan bukti proyek yaitu uang tuh ya. tunai sebesar ratusan juta rupiah serta juga ada logam mulia seberat ratusan gram. Seluruhnya diduga berasal dari aliran suap dan gratifikasi. Dan akhirnya dalam kasus ini seluruh tersangka dikenakan undang-undang pasal pelanggaran UU Tipikor jungto pasal-pasal dalam KUHP. Kita beralih pemirsa ke OTT selanjutnya yaitu Ya, di 5 Banten. miliaran Di tuh Banten ya. OTT berlangsung pada tanggal 17 hingga 18 Desember 2025. Kali ini KPK menyasar aparat penegak hukum. Ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, di mana 3 diantaranya adalah jaksa, yaitu jaksa di lingkungan Kejaksaan Tinggi Banten. Ada 5 orang yang ditetapkan sebagai Hakim-hakimnya tersangka. terkena Yang pertama juga tuh adalah ya. Kepala Subbagian Daskrimti dan Perpustakaan di Kejaksaan Tinggi Banten, yaitu Redi Zulkarnain. Kemudian Kasipidum Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang Herdian Malda Satria. Kemudian RV selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Banten. RF selaku pengacara dan juga MS seorang ahli bahasa. Tuh ya, jadi yang harusnya orang yang menegakkan keadilan malah terlibat gitu ya di kasus seperti ini. Sangat menyedihkan sekali, sangat miris sekali gitu. Yang harusnya menegakkan keadilan malah jadi orang atau jadi yang tersangkanya gitu yang bermain di masalah seperti ini ya. Jadi kita harus percaya sama siapa, siapa lagi nih ya. Orang yang harusnya menegakkan keadilan malah terlibat gitu. Aduh. Berawal terhadap adanya dugaan pemerasan terhadap seorang warga negara Korea Selatan. Jaksa diduga menyalahgunakan wewenang hukumnya untuk menekan korban agar Diperas menyerahkan gitu ya. sejumlah uang. Kejagung telah menyita uang dari pemerasan ini sekitar 941 juta rupiah, di mana uang suap Hampir itu 1 diberikan miliar. oleh TA warga negara Indonesia dan CL warga negara Korea Selatan yang telah menjadi terdakwa dalam kasus ITE ini. Namun jumlah uang yang diterima masing-masing oknum jaksa masih belum dirinci. Menariknya pemirsa, Kejaksaan Agung ini telah menerbitkan sprindik atau surat perintah penyidikan terlebih dahulu tanggal 17 Desember atau 1 hari sebelum OTT KPK dilakukan. Para tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf E Undang-Undang Tipikor jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan kini berkas perkara sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Kita beralih pemirsa ke slide selanjutnya. Ya, di slide selanjutnya kita akan membahas OTT di Kalimantan Selatan, di mana masih di tanggal 18 Desember 2025. KPK juga melakukan OTT, tepatnya di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. 3 tersangka yang ditetapkan.
Pertama adalah Albertinus Parlinggoman Napitupulu. Albertinus ini merupakan Kepala Kejaksaan Negeri HSU. Ya, Perannya ini jaksa, adalah berarti kayak sebagai hakim lah. penerima uang dan juga pelaku pemerasan. Sementara dua tersangka lainnya pemirsa adalah Asis Budianto yang merupakan Kasih Intal Kejari HSU dan juga Tri Taruna Variadi, Kepala Seksi Datun Kejari HSU. Asi dan juga Tri berperan sebagai pelaku pemerasan. KPK menyita uang tunai ratusan juta rupiah dengan total sementara mencapai 804 juta rupiah. Hingga saat ini Ratusan dua juta. tersangka sudah ditahan, sementara satu lainnya yaitu Tri masih buron. Ada yang Kita beralih kabur pemirsa lagi ke ya. slide selanjutnya. Yang terakhir adalah masih dalam rentang waktu 24 jam KPK juga melakukan OTT di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Bekasi 3 kena tersangka juga tuh. ditetapkan. Yang pertama adalah Bupati Bekasi atas nama Ade Kuswara Kunang. Kemudian ayah Bupati Bekasi, inisialnya adalah Ayah sama HMK. anak Dan ya, yang ketiga berkomplot adalah untuk pihak melakukan swasta kejahatan. inisial SRJ. Peran masing-masing tersangka diantaranya Bupati Bekasi sebagai penerima suap ijon proyek, sementara sang ayah HMK ini menjadi perantara suap. Kemudian SRJ pihak swasta berperan sebagai pemberi suap. Total ijon yang diberikan oleh SRJ kepada ADK bersama dengan HMK mencapai 9,5 miliar rupiah. Uang tersebut sudah diserahkan sebanyak 4 kali melalui perantara. Jadi sang bupati ini rajin berkomunikasi dengan Sarjan atau SRJ sejak menjadi Bupati Bekasi di tahun 2024. Di mana tersangka Ade rutin meminta ijon paket kepada Sarjan mulai dari Desember 2024 hingga Desember 2025. Ketiga tersangka disangka melanggar pasal-pasal dalam UU Pemberantasan Tipikor dan juga KUHP. Yang Bekasi ini kayak belum setahun lah, belum genap setahun dalam menjabat gitu ya, udah terkena kasus korupsi. Jadi ini orang yang masih baru tadi kan yang terpilih di tahun 2024 dan dilantik tahun 2025 gitu. Jadi belum genap setahun udah terlibat kasus korupsi. Dan kasus korupsinya itu melibatkan ayah dan anak gitu ya. Jadi satu keluarga tuh. Ya bukan ada mengingatkan dalam hal kebaikan tapi malah berkomplot ya kerjasama di dalam kejahatan. Ya, jadi sangat menyedihkan sekali ya kalau udah sampai ke masalah seperti ini. Jadi di sekeluarga tuh kena tuh ya, bapaknya kena, anaknya kena gitu ya. Ya, sangat menyedihkan gitu. Selanjutnya pemirsa, kita akan sama-sama melihat sepanjang tahun 2025 KPK mencatat setidaknya ada 11 kali operasi tangkap tangan. Dari seluruh OTT sepanjang tahun ini polanya terbaca jelas bahwa sektor pemerintahan daerah masih mendominasi korupsi dengan kepala daerah, pejabat dinas dan juga ASN sebagai aktor utama. Sementara itu aparat penegak hukum juga menjadi sorotan setelah ada sejumlah jaksa aktif yang terjerat OTT dengan modus pemerasan dan penyalahgunaan wewenang. Pemirsa, meski deretan OTT KPK di akhir tahun patut diapresiasi, ada catatan penting yang menjadi perhatian. Dari sisi angka dan juga skala perkara, kasus korupsi yang ditangani KPK sepanjang 2025 belum sebesar yang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Sebagian besar OTT menyasar kasus korupsi kelas kecil hingga menengah. Belum terlihat adanya penangkapan aktor intelektual kelas kakap yang mengendalikan skema korupsi besar dan juga sistemik. Meski memang dalam prinsip hukum, korupsi besar atau kecil tetaplah korupsi. Namun pemberantasan korupsi tidak bisa hanya berhenti pada panen OTT saja. Yang lebih penting adalah bagaimana dampaknya. Apakah OTT memberikan efek jera, deterrent effect, atau justru sekadar menjadi ajang unjuk gigi penegakan hukum. Untuk itu KPK dituntut tidak hanya kuat di penindakan, tetapi juga di pencegahan. Ya, jadi benar mencegah itu lebih baik daripada mengobati gitu kan. Kita lihat ya tadi yang korupsinya itu masih di bawah ratusan miliar gitu. Yang kelas kakapnya yang bisa sampai di atas ratusan miliar, bukan ada yang sampai triliunan. Itu yang mungkin lebih bisa ditarget karena itu yang sangat-sangat merugikan. Ya, jadi semua orang yang terlibat dalam korupsi itu harusnya bisa ditangkap tuh. Jangan hanya yang kecil-kecilnya doang, yang menengahnya doang, tapi yang kelas atasnya yang sangat merugikan negara itu bisa lolos gitu ya. Yang mungkin dikurangi hukumannya, enak hidupnya dan sebagainya lah. Jadi orang tuh bukannya takut untuk korupsi tapi malah ingin korupsi dengan jumlah yang sangat besar sehingga bisa menghindari hukum gitu. Jadi kalau bisa hukumannya itu mungkin bisa diperberat dan harus kayak misalnya hukuman perampasan aset lah itu juga harus segera ditetapkan. Jadi orang-orang yang korupsi ya para koruptor itu benar-benar bisa dimiskinkan gitu karena itu merugikan negara tuh. Nah, maka aset-aset itu harus bisa diambil alih oleh negara sehingga
ya bayangin ya kalau misalnya tadi itu sampai ada yang miliaran, ratusan miliar, ada yang triliunan, itu lenyap begitu saja, yang rugi ya masyarakat, ya orang yang bayar pajak, yang harusnya mendapatkan manfaat dari pajak itu, uangnya malah berpindah ke sebagian kecil dari orang yang korupsi itu. Sangat menyedihkan sekali ya. Jadi harusnya ratusan juta orang nih mendapatkan manfaat, tapi gara-gara sebagian kecil ya yang di atas itu korupsi, itu tidak bisa, akhirnya tidak bisa menikmati pajak itu. Jadi uangnya lenyap begitu saja. Ya, jadi harus semuanya harus dibasmi lah, dari yang kecil, yang sedang, sampai yang besar, yang super lah kasusnya. Itu harus benar-benar bisa dibasmi semuanya. Gitu. Jadi semua orang nanti kalau misalnya udah korupsi udah hilang, itu pasti sejahtera. Karena kan ada uangnya dari rakyat untuk rakyat kembali. Gitu. Jadi nanti fasilitas banyak yang diperbaiki, jalannya bagus, transportasinya enak, dan mungkin nanti merambah ke aspek lainnya kayak misalnya kesehatan, pendidikan, itu mungkin bisa disubsidi dari uang pajak tersebut. Ya, semoga sampai generasi selanjutnya lah itu korupsi bisa diminimalisir dan manfaat dari pajak itu bisa dinikmati oleh semua orang di Indonesia. Ya, mungkin itu yang bisa kita pelajari dari operasi tangkap tangan KPK di akhir tahun ini yang banyak sekali terjadi gitu ya. Nah, mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa manfaat. Kurang lebih yang mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Insya Allah.